ilmu, wawasan, serta bagi kita semua. Doa akan dipimpin oleh Saudara Lutfi. Kepada Saudara Lutfi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pengurus YKKBI, Ibu Mubarakah, Ibu Damayanti Johan, Bapak Rudi Hairudin. Yang kami sayangi Bapak dan Ibu pensiunan Bank Indonesia. Yang pertama, dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga acara kita pada pagi hari ini diberikan keberkahan dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya untuk memandu doa dengan tata cara agama Islam. Bagi Bapak dan Ibu yang beragama non-Muslim, dipersilakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita berdoa, marilah kita beristighfar terlebih dahulu. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wazikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih atas segala rahmat dan hidayah-Mu. Karena atas izin Engkau-lah kami semua dapat bersilaturahim. Jadikanlah kegiatan ini sebagai semangat kebersamaan, kekuatan dan di antara kami. Ya Allah, limpahkanlah kami ilmu yang bermanfaat. Berikanlah kami kecerdasan dan kemudahan dalam menerima dan mengamalkan ilmu yang telah Engkau berikan. Ringankanlah langkah kami dalam kebaikan dan beribadah kepadamu. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, lindungilah kami dari segala macam bencana dan mara bahaya. Limpahkanlah kami dan para pemimpin kami kesehatan, umur yang panjang. Berikanlah kami kekuatan dan kesabaran dalam mengemban amanah-Mu. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang selalu bersyukur dan bertakwa kepadamu. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu dan bapak kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ahwin alaina fi sakaratil maut, wa najatan minan nar, wa alfa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbi rabbil izzati amma yasifun, wa salamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Lutfi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah doa kita semua. Acara selanjutnya kita dengarkan sambutan dan pembukaan dari pengurus YKKBI, yaitu Ibu Mubarakah. Kepada Ibu Mubarakah kami persilakan. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang tersayang, ini kolega saya Bu Nini di kantor ini 5 hari kerja. Kadang-kadang kami kerja juga 24 jam
Mohon maaf kalau ada WA jam 3 pagi, jam 2 pagi. Ini ada Bu Damayanti dan juga Pak Rudi Khairudin. Kami insya Allah akan menjalankan amanah ini dengan baik. Dan juga yang sangat kami hormati, kami banggakan segenap pensiunan Bank Indonesia yang hadir, ada yang hadir offline saat ini dan juga yang hadir online via Zoom. Saya juga mendapat informasi dari teman-teman, ada Pak Awan dan juga Pak Hasudungan yang hadir di tengah-tengah kita semua. Dan di sini yang hadir offline ada dari pengurus PPBI Pusat dan PPBI Cabang Jakarta, ada Pak Muhammad Dahlan dan juga Pak Dadi, serta Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan tentu saja narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Selamat datang Ibu Nini El Karim. Masih suka rendang, Bu? Luar biasa karena beliau tetap tetap berkontribusi dalam berbagai bentuk. Ibu masih main film atau web series saya baca? Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kalau mohon izin mengecho apa yang disampaikan oleh pembaca doa tadi, izinkan sekali lagi mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kembali kita bisa berjumpa pada pagi hari ini dalam acara reguler YKKBI yang telah kami lakukan sejak tahun 2022, yaitu acara edukasi atau sharing session secara bulanan. Ibu Nini kalau boleh sedikit sharing, ini peserta kami adalah pensiunan Bank Indonesia. Jadi ada yang baru pensiunnya kemarin, ada mungkin sebulan yang lalu, ada sudah 5 tahun yang lalu, atau mungkin 10-15 tahun yang lalu juga ada. Jadi kami sangat heterogen. Domisili kami juga dari ujung timur sampai dengan ujung barat, jadi macam-macam juga. Dan yang paling penting kami juga pengalaman masa lalu kami juga tentunya berbeda-beda di Bank Indonesia maupun dimanapun juga. Jadi inilah kami pensiunan Bank Indonesia. Nah, kami sendiri YKKBI itu punya amanah yang simpelnya untuk memastikan kesehatan para pensiunan Bank Indonesia, untuk memastikan kesejahteraan pensiunan Bank Indonesia, tidak hanya yang pensiun sekarang, tapi juga yang pensiun nanti-nantinya, dan kami harus sustain. Dan untuk memastikan tadi, kami juga punya berbagai program kerja tentunya. Bu Nini, jadi Bu Nini tahu sedikit background kami, punya berbagai program kerja tentunya dalam menjalankan program kerja. Untuk menjalankan amanah itu kami juga dengan ada keterbatasan juga, istilahnya dengan biaya yang terukur. Jadi kami sangat mengedepankan program kerja yang sifatnya preventif dan promotif. Selain kuratif tentu saja kami wajib melakukannya, tapi preventif dan promotif itu sangat kita gaungkan akhir-akhir ini, dan ini juga sangat disupport oleh Ketua Pembina dan Pembina YKKBI Pak Peri Warjio, pokoknya menekankan preventif seperti itu. Nah, caranya gimana? Salah satunya acara kita pada pagi hari ini. Acara kita pada pagi hari ini topiknya beda-beda, Bu, tidak jadi kan karena tagline kami menuju pensiunan Bank Indonesia yang sehat, bahagia dan berkah. Jadi nggak melulu kita bicara tentang sakit jantung, darah tinggi, diabetes, yang saya juga diprotes oleh teman-teman. Mbak Imo, kenapa sih topiknya serem-serem banget, yang happy-happy kenapa sih? Jadi saya juga mengakomodir masukan dari Bapak Ibu pensiunan. Jadi topiknya kita usahakan amat sangat bervariasi, Bu. Topik kali ini apa tadi judulnya ya? Aku tapaki waktu dengan senyum terindah. Nah, program kami yang lainnya olahraga bersama juga ada kami lakukan, dan ketika kami mengunjungi PPBI di wilayah-wilayah yang di luar Jakarta, Pak Dadi, kami juga temu muka dengan pengurus-pengurus PPBI dan melakukan edukasi sharing yang sama juga. Jadi itu yang kami upayakan sambil ketemu rumah sakit, sambil ketemu apotek, ya kami sambil ketemu PPBI. Jadi nggak spesial ketemu PPBI, hemat biaya.
Jadi itu Bu, itulah pensiunan kami heterogen, itu juga amanah YKKBI, dan ini sangat langka ini kehadiran Ibu Nini, karena kami kehadiran secara offline ini sepertinya baru pertama kali deh. Ada PPBI Pusat dan PPI Jakarta. Boleh dong tepuk tangan bagi yang hadir di sini. Jadi ini beda dengan acara-acara kami yang serupa yang sebelumnya itu murni via Zoom, via online. Jadi ini suatu kehormatan juga bagi kami sebagai tuan rumah atas kehadiran Ibu Bapak sekalian dan juga Ibu Nini sebagai narasumber. Nah, Bapak Ibu pensiunan Bank Indonesia yang kami sayangi, kami banggakan, tadi kalau kita melihat kata kunci dari topik kita itu saya ambil dua kata kuncinya, yaitu waktu dan senyum. Senyum itu katanya Bu Ani, katanya Bu Dama yang amat murah senyum, itu adalah ibadah. Ibadah yang paling murah dan yang paling mudah untuk kita lakukan. Tapi saya juga tanya-tanya, lihat-lihat yang jadi ibadah itu senyum yang seperti apa. Nah itu nggak sembarang senyum loh jadi ibadah, Ibu dan Bapak sekalian. Yang menjadi ibadah itu adalah senyum kita yang tulus keluar dari hati kita yang paling dalam dan yang menularkan kepada orang lain, sehingga orang lain itu juga menjadi ikut tersenyum bersama-sama kita, dan orang lain juga menjadi bahagia, orang lain juga menjadi adem, tenang. Itu baru senyum yang menjadi ibadah katanya Bu. Nanti Ibu ajarin saya senyum ya Bu ya. Itu kata seperti itu. Nah, dari yang saya baca juga, senyum itu ternyata manfaatnya banyak sekali. Tidak hanya bagi kita yang tersenyum, yang memberikan senyum, juga bagi Bapak Ibu siapapun yang menerima senyuman, itu juga katanya manfaatnya banyak sekali. Yang pertama katanya bisa mengubah atau meningkatkan mood menjadi lebih baik. Katanya ketika senyum nih, hormon kebahagiaan itu keluar. Hormon kebahagiaan katanya ada 4. Hormon dopamin itu kita jadi senang, happy. Kemudian juga ada hormon serotonin, kita jadi relax, nggak stres, juga menjadi stabil emosi kita. Kemudian juga itu yang 2 itulah terutama untuk yang dengan senyum, karena kalau hormon yang 2 lagi, oksitosin, itu lebih kepada katanya hormon cinta. Kemudian itu yang penting, baiklah Pak Rudi. Kemudian ada endorfin, katanya bisa meredakan rasa sakit, rasa nyeri, ketidaknyamanan. Jadi ada 4 hormon yang sebetulnya hormon kebahagiaan yang bisa menstabilkan emosi kita. Tapi dengan senyum lebih kepada mood kita bisa terjaga. Kemudian yang kedua katanya juga nih Bu, bisa meredakan stres. Meredakan stres itu udah pasti. Kita lagi suntuk gitu ya Bu Dama, Pak Rudi lagi rapat, agak-agak tegang. Ini kata Pak dokter saya menderita tension headache katanya. Nah, kita coba tersenyum, kita coba tertawa di ruang rapat, begitu ya Bu Dama, Pak Rudi ya, sambil agak ngacok-ngacok sedikit. Nah itu juga ternyata proven, itu bisa meredakan stres, meredakan ketegangan. Yang ketiga juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh, itu otomatis ya, karena dengan senyum hormon-hormon kebahagiaan keluar, rasa kita lebih nyaman, lebih rileks, itu juga meningkatkan kekebalan tubuh. Dan juga yang paling penting memperbaiki, meningkatkan kualitas hubungan kita dengan orang lain. Ini juga tak kalah penting hemat saya yang keempat ini, tidak hanya di kantor, tentunya dengan keluarga di rumah. Pak Rudi senyum nggak sama istri di rumah? Jadi itu juga meningkatkan kualitas hubungan kita dengan orang-orang di rumah, di kantor, dimanapun, itu juga menjadi penting. Dan yang terakhir memang akhirnya ini adalah menyehatkan kita semua. Muara dari 4 atau berapa tadi yang saya sampaikan menyehatkan kita semua. Insya Allah kita sehat lahir batin, sehingga apa yang menjadi tagline pensiunan Bank Indonesia yang sehat, bahagia, dan juga berkah bisa tercapai. Kata kunci yang kedua, waktu. Kami semua pensiunan Bu. Waktu yang telah kami lewati amat sangat panjang.
kalau pensiun 56 dan baru pensiun kemarin berarti sudah 56 tahun dan seterusnya. Ada yang juga sudah usia 80, 85, berarti sangat panjang. Bagaimana dengan waktu yang tersisa? Kita tidak tahu, itu rahasia Tuhan yang Maha Kuasa. Bisa pendek, bisa panjang. Tapi intinya kami ingin pensiun dengan mengisi hari-hari, mengisi sisa waktu kami tetap dengan kualitas yang baik, tetap bisa berkontribusi, bisa tetap memberikan manfaat. Maaf saya jadi merinding karena dari hati nih ngomongnya. Memberikan manfaat, berkontribusi, tetap energi yang ada jangan disia-siakan misalnya dengan kapasitas kita masing-masing. Jadi nggak mengada-ngada juga Bu. Kalau kita bisa berkontribusinya bentuknya A, ya berikanlah A itu. Kalau bentuknya yang lain berikan. Jadi saya sebagai pensiunan, saya juga sebagai YKKBI mengharapkan keluarga besar pensiunan dimanapun berada tetap mengisi hari-hari kami dengan berpikir positif, beraktivitas, tetap aktif, tetap bisa memberikan manfaat. Manfaat itu bisa juga tidak hanya harus keluar rumah, bisa juga di rumah dengan anak cucu segala macam, berolahraga, berkebun, apapun, banyak sebetulnya bentuk-bentuknya. Jadi itu yang dan tetap jangan lupa tetap tersenyum dengan indah. Jadi saya berusaha mengkombinasikan dua kata kunci itu tadi. Jadi mengisi hari-hari dengan bahagia, dengan positif. Waktu kita nggak tahu kan Bu, tetap meningkatkan amalan ibadah kita dan tetap jangan lupa bahagia. Seperti itu aja sih Bu yang kami inginkan untuk para pensiunan dan terutama juga ini untuk diri saya sendiri, untuk diri kita masing-masing, dan itu yang kami nantikan. Nanti kita simak bersama-sama. Jadi bagi Bapak Ibu pensiunan feel free ya, jadi kita nikmati saja sesi bersama Ibu Nini Elkarim pada pagi sampai dengan siang hari ini, dan nanti kan ada sesi tanya jawab ya, diskusi. Tetap mohon kesediaan Ibu juga, kebesaran hati Ibu juga untuk menerima berbagai macam bentuk pertanyaan dari kami, seperti apapun juga, mungkin nanti ada curhatan segala macam. Terima kasih Ibu atas perkenan Ibu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Tapi saya dapat titipan pantun. Kalau pantun saya jangan disuruh menghafal. Cakepnya Bu Dama, Pak Rudi. Bunga mawar mekar sekuntum, peras kelopaknya dibuat serum. Salam sapa dengan assalamualaikum, lalu indahkan dengan tersenyum. Demikian Ibu dan Bapak sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mubarokah, Bapak Ibu yang kami hormati, rasanya tidak lengkap jika momen kebersamaan kita pagi ini tidak didokumentasikan. Untuk itu kami mohon perkenan kepada pengurus, narasumber dan seluruh peserta yang hadir dapat mengambil posisi untuk sesi foto bersama. Foto pertama kami mohon pengurus dan narasumber Ibu, kami persilakan maju ke depan. Sebelah sini. Siap panitia? 1, 2. Oke. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga.
Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kami mohon untuk kembali Pak Dadi dari pengurus PBBI Jakarta dan Pak Dahlan. Ibu Eni, kami mohon. Sama Bu Roswita. Sama Pak Makmur. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami mohon untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, foto kedua. Untuk seluruh peserta yang hadir secara online, kami mohon Bapak dan Ibu yang mengikuti secara online untuk membuka on cam. Siap, panitia? 1, 2, 3. Cukup? Siap? Sekali lagi. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Terakhir. 1, 2, 3. Baik. Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah kita pada acara utama untuk mendengarkan sharing session yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Selanjutnya acara akan dibawakan oleh moderator kita, seorang dokter yang super energik, senang berolahraga. Kita sambut dan persilakan kepada Dr. Ari Wijanarko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini sungguh luar biasa. Saya lihat senyum di mana-mana ada senyum. Dan juga hari ini spesial, hari ini kita juga ditemani oleh bunga-bunga yang cantik di sekitar kita, dan tentunya harapan kita adalah membawa kebahagiaan pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya menyapa terlebih dahulu yang terhormat pengurus YKBI, Ibu Mubarokah, Ibu Damayanti Johan, Pak Rudi Hairudin. Selamat pagi Bapak Ibu. Yang saya hormati pengurus pusat PBBI yang telah hadir pada hari ini di YKBI, pengurus PBBI cabang Jakarta beserta jajarannya, kami ucapkan terima kasih telah berkenan hadir, dan tentunya selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu pensiunan yang saya banggakan, yang saya sayangi dan saya hormati. Pensiunan Bank Indonesia dari wilayah timur Indonesia, ada dari Ternate dan juga ada dari Banda Aceh. Hari ini kurang lebih ada 300 orang yang hadir bersama kita secara online. Luar biasa, dan tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada acara hari ini. Acara hari ini spesial karena telah hadir narasumber yang luar biasa pada hari ini, Ibu Nini El Karim. Dan kita nanti bersama-sama akan sharing session bersama Ibu Nini El Karim. Sebelumnya saya ada pantun sedikit untuk Ibu Nini El Karim. Duduk bersenandung di akhir pekan, menanti salam yang tak kunjung datang. Selamat datang, selamat bergabung kami ucapkan kepada yang terkasih Ibu Nini El Karim. Mohon izin Ibu Nini El Karim untuk bersama-sama saya ke depan untuk kita sharing session bersama Ibu Nini El Karim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Wah, luar biasa sekali. Saya jadi teringat ibu saya waktu saya mau berangkat ke Jakarta bilang, ingat ya, lain lubuk lain ikannya, lain ladang lain belalang. Oke, di mana bumi kau injak, di sana langit harus kau junjung. Nah sekarang saya, oh iya ya, ini adalah budayanya YKKBI gitu. Jadi saya dari tadi berusaha untuk menyerap dengan usia saya yang sudah 3/4 abad ini. Oke. Saya terus terang saja merasa berterima kasih sekali atas undangan ini, dan saya juga merasa sangat terhormat terutama kepada Ibu Ketua, Ibu Imu. Saya panggil langsung aja ya Bu ya, Bu Imu, kemudian Ibu Damat, terus sudah itu ada lagi Pak Rudi dan semuanya. Oke, saya akan langsung saja bicara soal tadi Bu Imu ngomong tentang senyum. Memang senyum itu adalah sangat sakti. Tapi seorang pelancong Belanda, saya lupa namanya siapa, tapi ada bukunya, dia melancong dari ujung timur Jawa sampai ujung barat Jawa. Dia menemukan 14 kind smells of the Javanese people. Jadi ada 14 senyum orang Jawa. Siapa yang Jawa di sini? Saya separuh, ya. Jadi ada senyum manis, senyum ramah, tapi juga ada senyum sengak, senyum marah, senyum sinis. Sinis sama sengak lain loh Pak, gitu. Terus jadi ada 14 jenis senyum orang Jawa. Nah, terutama Jawa. Kalau yang lainnya mungkin akan lebih polos ya, lebih ini. Tapi kalau Jawa memang penuh dengan kebetulan saya mengajar cross cultural psychology. Jadi mau nggak mau saya terpaksa membuka-buka itu. Nah, itulah senyum. Sekarang saya kembalikan kepada topik. Memang saya sengaja mengambil topik aku tapaki waktuku dengan senyum terindah. Kita ngomongin tentang pensiunan. Seakan-akan sudah tinggal sedikit. Seakan-akan demikian. Siapa bilang? Kan ada lagunya siapa tuh yang siapa bilang lansia tidak berguna, ya kan? Dia nyanyi begitu kan? Saya nggak berani nyanyi karena kalau saya nyanyi katanya anak saya dia pecat saya jadi ibu. Karena mama ngomong aja fales katanya gitu. Terus udah itu, nah saya tidak menggunakan kata lansia karena saya tidak tertarik dengan kata-kata lanjut usia. Saya lebih menggunakan kata-kata seniors. Gitu, seniors. Oke. Aku tapaki waktu dengan senyum terindah. Celotehan saya ya. Saya melihat ada berbagai coping behavior dalam arti perilaku kita menghadapi ancaman, strategi kita menghadapi ancaman ya, kala menapaki usia di atas 60 tahun. Oke. Dari beragam perilaku tersebut saya tertarik banyak sekali kan ya. Saya kan banyak sekali kan ya. Jadi saya hanya tertarik terutama pada 3 yang paling sering saya tangkap, terutama di sekitar saya di Indonesia ini, gitu. Yaitu 1, tipe pasrah menanti mati. 2, tipe marah menantang mati. 3, tipe optimistik yang sadar atau tidak dia siapkan dirinya untuk mati dengan indah. Oke, ya ini yang saya amati, gitu. Memang ada beberapa macam. Kalau Yati Utoyo Lubis yang memang konsentrasinya disertasinya adalah tentang lanjut usia, dia pasti lebih banyak lagi. Tapi saya mengamati di Indonesia terutama 3 ini yang paling sering saya tangkap.
Oke, yang pertama kita terus ya. Tipe pasrah yang cenderung merasa bahwa sudah selesai fitrahnya sebagai manusia, tinggal tunggu dijemput Tuhan katanya, ya. Apa boleh buat tai kambing bulat-bulat dimakan jadi obat, disimpan jadi jimat katanya, ya kan? Tapi sebetulnya padahal Abraham Maslow bilang bahwa di setiap manusia itu ada energi. Manusia itu semua memiliki energi yang untuk berbuat sesuatu. Nah, energi itu hanya akan padam kalau ajal tiba. Tapi tipe yang ini merasa bahwa ya aku sudah tua, aku sudah gini, aku sudah pensiun. Sehingga dia kemudian seakan-akan tidak menghargai lagi energinya tersebut. Nah, dia terus sudah itu dia secara dia sadar atau tidak sadar, dia kastrasi, dia sunat, dia padamkan energi tersebut. Akhirnya dia menjadi layu, loyo, dan merasa sangat tidak bahagia. Pernah nggak ketemu orang-orang yang usianya di atas 60-an gitu, terus wajahnya gini? Kalaupun senyum-senyum, ya kan? Karena dia merasa bahwa ya aku kan sudah tua, aku kan sudah tua, aku kan sudah tua. Nah, oke. Sekarang kita untuk tipe yang ini, saya ingin mengajak kita semua di sini menyanyi. Saya bilang sekali lagi ya bahwa anak saya seorang maestro musik dan dia mengatakan, mama jangan berani-berani nyanyi apalagi di depan umum. Dia bilang begitu ya, karena mama tuh ngomong aja fales katanya dia. Nah, dan dia kupingnya sangat tajam. Jadi sekarang saya ajak anda semua bernyanyi. Ingat lagu Nina Bobo. Ingat gak lagu itu ya? Baru diputar intinya. Saya ganti kata-katanya, kan? Lagu yang pertama. Lagu pertama yang saya kirim kemarin dulu. Udah? Nggak ada. Yang kedua ada nggak? Oke. Ini nah makanya saya kadang-kadang tidak terlalu tertarik sama tech IT itu begitu. Saya lebih milih gaptek aja deh, karena ternyata kadang-kadang kita tidak, dan saya memang sangat gaptek. Oke, saya ganti kata-katanya ya. Jadi kita ini katanya kan Nina Bobo, Nina Bobo. Nah kita ganti kata-katanya, jangan bobo wahai jangan bobo hai PKKBI. Kalau ya gitu kan, ada nggak? Ya ada Bu. Ada? Bisa ditayangkan? Bisa tayangin nggak? Bisa tayangin. Nggak ditayangin. Ya. Saya sudah minta izin loh sama pembuat lagunya, turunannya dia sih. Jadi kayak misalnya saya nanti ada lagunya Ibu Sud, saya minta izin sama cucunya. Saya izin ya, saya ganti kata-katanya ya, gitu. Ibu Sud itu luar biasa. Saya rasanya itu pahlawan. Ibu Sud itu lagu-lagunya tuh sangat encouraging ya, sangat bersemangat dan sangat membangkitkan sesuatu. Sudah bisa? Yuk.
Yuk, bisa dibesarkan? Oke, agak kesinian sedikit, Mas. Jangan lagu yang kedua buang dulu, ditutup dulu lagu yang kedua. Ya, terus. Oke, ini ya. Jangan bobo, wahai para seniors. Jika kita bobo ditinggal waktu. Jangan bobo, wahai para seniors. Jika kita bobo ditinggal waktu. Tetap semangat, tetaplah bergerak. Sadarlah Diko, banyak yang bisa kita bantu. Tetap semangat, tetaplah bergerak. Sadarlah Dikau, banyak yang bisa kita bantu. Oke, ya. Jadi ini yang harus kita camkan. Kenapa kita mesti bobok? Kenapa kita mesti layu? Kata Maslow, energi itu tetap ada sampai ajal kita tiba. Saya jadi teringat eyang saya. Eyang saya itu hobinya masak. Seorang, emang dia kebetulan Doro gitu ya. Terus kebetulan Doro, terus hobinya tapi masak. Nah, setelah sepuh itu datang ke rumah saya, ke rumah kami. Waktu itu ibu saya memang suka masak. Coba aku jaluk kompor, minta kompor, dia duduk di depannya kompor. Terus kemudian dia selalu ada asistennya 2 kiri kanan. Terus dia suruh siapin asistennya, cuman tunjuk aja, siapin iki. Terus cemplung ke. Ya, ojo sing kuwi. Jadi dia tetap berbuat sesuatu walaupun ibu saya orang Minang yang biasa masak sendiri. Gitu. Tapi ya lucu juga, akhirnya dia tetap berbuat sesuatu. Dan penelitiannya seorang Triandis, seorang cross cultural psychologist di 3 benua. Orang yang meninggalnya dengan tersenyum itu diretrospeksi hidupnya. Ya, dilihat. Ternyata bukan jenderal, saya nggak ngomongin jenderal yang ini loh ya, tapi bukan maksud saya menyindir jenderal ya. Terus sudah itu bukan pangkat-pangkat tinggi, bukan orang yang kaya raya, bukan. Orang yang meninggalnya dengan tersenyum itu ternyata orang yang sudah lega. Karena dia berbuat sesuatu. Ini di 3 benua dan di Indonesia, Semarang juga kena waktu itu. Oke. Tuh kan, nenek gombel, lupa. Oke, terus yang kedua, tipe yang kedua. Tipe yang kedua dulu. Oke. Nah, tipe kedua, pemarah penggerutu. Cenderung berharap dunia harus ngerti aku kan sudah tua, gitu kan ya. Dunia harus, aku sudah tidak berdaya, kalian enak masih muda. Marah-marah terus. Pernah nggak lihat orang sepuh yang bawaannya marah-marah terus, akhirnya mukanya merengut terus, gitu terus kan, gitu. Dia pikir dengan merengut itu cucu-cucunya bakalan takut, cucunya malah pergi ninggalin dia, ya kan. Terus padahal David Cooperrider bilang the words create the world. Kata itu menciptakan dunia. Di Islam nanti saya tunjukin ada fatwa kan, kata adalah doa. Saya rasa agama lain pun juga mempunyai fatwa yang serupa, dalam arti kata itu adalah doa. Kalau kamu bilang tidak berdaya, maka tidak berdayalah dirimu. Aduh, aku sakit nih. Ingat gak? Aduh mak, nak, kakiku sakit, sini nak, kayak sini nek ku tolong pijit. Aduh mak, sakit pinggang, sini nak ku tolong, sini kayak ku tolong pegang. Aduh mak,
Ya kan? Dulu pernah kan di situ ada gitu. Oke. Kata ada begitu. Kalau kita bilang tidak beremak, tidak bagian. Untuk tipe ini saya akan petikkan satu bait dari puisi Kabir. Nah, terus saya akan coba untuk menerjemahkan, dimodifikasikan untuk para YKKBI ini dengan kira-kira begini bunyi puisi tersebut. Coba dibuka. Taman terindah. Ini puisinya Kabir ya. Tidak usah kau cari taman yang indah di luar sana, wahai para YKKBI. Tidak perlu itu. Masuklah ke dalam dirimu dan duduklah di atas ribuan daun hijau yang ada di sana, ribuan putik bunga, putik buah yang ada di sana. Maka akan kau temui taman yang terindah yang diciptakannya khusus untukmu, untukku, dan lingkunganku. Semua orang dikaruniai berkah taman yang indah masing-masing yang akan berguna bagi diri dan lingkungan kita. Untuk itu mari kita nyanyi bersama-sama. Taman yang paling indah. Saya ya. Jadi kita ikutin kata-kata di sini ya. Tapi ikutin gerakan saya ya. Oke, yuk 1, 2, 3. Hanya taman aku, taman yang paling hebat. Hanya taman Aku berbagi jasa, taman yang paling oke. Senior. Taman yang paling indah, hanya taman aku. Taman yang paling hebat, hanya taman aku. Tempat berkarya, berbagi jasa, taman yang paling oke, taman PPBI. Sekarang rasanya gimana? Senang. Itu otomatis. Kalau kita melakukan sesuatu yang positif, maka kan sikap itu terdiri dari 3 komponen. Kognitif, afektif. Maaf nih, lupa. Kognitif, afektif, sama action tendency. Nah, kalau kognitif kita berbuat sesuatu, maka ini kita kemudian merasa nyus gitu. Oke. Ya, itu yang kedua. Terus buka lagi. Dengan kata lain, sebentar, belum. Dengan kata lain, Kabir si pencipta puisi itu mengajak kita untuk tetap menggali, menemukan, memelihara, memupuk, mengasah bakat dan fitrah kita. Dalam arti setiap orang dikaruniai bakatnya masing-masing yang sebetulnya akan menjadi fitrahnya. Nah, sekarang saya tanya, semua sudah menemukankah bakatnya masing-masing? Bakat menghitung mungkin iya ya, di bank kok ya Pak ya. Tapi selain itu kan Pak ada bakat lainnya. Ya kan? Nah, coba digali, temukan. Sudah tua ini. Jangan sekali-sekali sejak nanti mulai dari keluar dari ruangan ini tidak boleh loh ya. Nanti kalau enggak saya datang loh dalam mimpi Anda gitu ya. Terus bilang bahwa saya sudah tua. Tidak ya. Jadi coba cari. Tahu nggak caranya mencari bakat? Nggak perlu ke psikolog. Cari sesuatu yang kita paling enak melakukannya, enak ya, nyaman melakukannya, yang orang lain ternyata susah. Itu berarti bakat. Yang kita secara tidak sadar nyaman melakukannya,
Tapi orang lain kok susah. Saya tadinya tidak tahu saya berbakat apa yang dibilang acting itu ya. Tapi saya masih ingat waktu masih kecil, ibu saya kan hobi masak dan sering hobi mengundang teman-temannya. Jadi kalau dia ngundang teman-temannya datang, teman-temannya bilang, tuh si kecil sembunyiin dalam kamar. Kenapa? Karena begitu mereka pulang, saya teleponin anak-anaknya satu persatu. Saya tiruin gaya ibunya ngomong. Terus anak-anaknya marah-marah, diturunin sama Nini tuh, gitu ya. Nah, tapi saya tidak waktu itu nggak mikir itu bakat ya. Sampai waktunya setelah saya mahasiswa, rupanya Fuad Hasan yang menyuruh saya untuk inilah pokoknya. Nah itu ceritanya. Jadi tapi begitu saya tahu bahwa saya bisa berakting atau punya bakat ini, saya pelihara. Setiap kali saya mendapat kesempatan, saya lakoni dengan sepenuh hati. Di bis berangkat kuliah, saya harus ngafalin teksnya. Teguh Karya kan teksnya tebal-tebalnya setengah mati. Itu saya enggak peduli. Orang-orang pada ngeliatin saya kayak nggak nganggep mereka semua. Terus setelah saya sampai di tempat tertuju, loh kok orang pada ngeliatin aku ya, baru sadar gitu. Nah tapi saya oke aja tuh gitu loh. Saya kan nggak mengganggu mereka. Nah marilah kita coba cari. Kalau yang sudah ketemu dipelihara. Dipelihara dalam artian dan biasanya itu akan bermanfaat bukan cuma buat diri kita, tapi juga buat lingkungan. Oke, ya. Terus tebarkan sinarmu itu demi kebaikan diri dan sekeliling kita. Oke. Nah, sekarang berikutnya. Yang ketiga. Tipe optimistik yang cenderung sadar atau tidak ia rajut bekal untuk mati dengan indah. Ini sebetulnya cerminan yang dituturkan oleh sang bagawan Mahatma Gandhi. Oke, terus? Enggak, Mahatma Gandhi dulu, oke. Ini saya sangat tertarik dengan kata-katanya Mahatma Gandhi ini. Keep your thoughts positive because your thoughts become your words. Kalau kita berpikir positif, maka kita pun ngomongnya positif. Tapi kalau kita, maka lah yang akan terjadi. Ya, terus keep your words positive because your words becomes your behavior. Kita akan tersenyum, kalau kita positif kita akan tersenyum. Tapi kalau kita negatif, pasti kita tidak akan bisa tersenyum. Senyum pun terpaksa atau sengak katanya orang Jawa. Oke, ya. Oke, keep your behavior positive because your behavior becomes your habits. Keep your habits positive because your habits becomes your values, nilai kita, nilai hidup kita. Keep your values positive because your values becomes your destiny. Jadi suratan nasib itu ternyata tergantung dari apa yang ada di sini, apa yang kemudian menular ke sini, kemudian itulah suratan nasib. Ini kata Mahatma Gandhi. Oke, terus? Maka yakinlah wahai para PPBI, salah, bila ajalmu tiba, dalam peti mati atau terbungkus kafan ataupun dikremasi, kau akan tetap tersenyum indah. Ya, karena kau pergi dengan tarikan nafas yang penuh lega. Telah aku lakoni fitrahku sebagai ciptaannya dengan sepenuh niat tulus. Oke, percayalah, sinar hasil suratan takdirmu tadi itu pasti akan bermanfaat bukan hanya bagi diri kita, tapi juga bagi lingkungan dengan indah. Dan ini adalah yang paling juga penting.
warisan yang akan membuat anak cucu kita, buyut kita pada bangga. Dan ternyata teori self mengatakan orang yang self-nya kuat itu juga termasuk salah satunya adalah dia bangga terhadap siapa dirinya. Nah, kalau dia tidak bangga sama nenek kakeknya, maka dia mungkin itu akan mengganggu self-nya dia. Buatlah anak cucu kita bangga akan diri kita. Oke? Nah, untuk ini terus Pak, warisan yang akan membanggakan anak cucu kaum bahkan mungkin bangsamu, insya Allah bangsamu, oke? Ya kan? Rohana Kudus, seorang mungkin tidak terlalu terkenal, tidak seterkenal Kartini, tapi saya kemudian saya melihat bahwa beliau itu wah luar biasa sekali. Dia dari kecil sudah di rumah gadangnya dia di Koto Gadang itu dia sudah ngajakin anak-anak kecil-kecil itu dia mengajar mereka bahasa Belanda, mengajar membaca. Lalu kemudian dia membuat sekolah. Maaf ya, sekolahnya Kartini sekarang kan tidak ada yang ada, tidak ada. Tapi kalau Rohana Kudus masih ada, Amek Setia itu masih ada sampai sekarang. Jadi dan sampai sekarang anak cucunya akan bangga. Wah, aku cucunya Rohana Kudus loh, misalnya gitu. Marilah kita buat cucu-cucu kita bangga. Siapa kakekku, siapa nenekku. Oke, kita tutup dengan lagunya, coba. Nenek kakekku. Yuk, ingat gak? Ini gubahnya dari buku busut ya. Oke, 1, 2, 3. Nenek Kakekku orang yang hebat, tak mau menyerah kepada waktu. Selalu berbuat bakti diri untuk semua. Yuk, lebih semangat lagi ya. Nenek kakekku orang yang hebat, tak mau menyerah kepada waktu. Di usia lanjut selalu berbuat baktikan diri untuk semua. Rasanya gimana? Lega, plong kan? Itulah psikologi. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, saya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk. Luar biasa. Terima kasih Ibu Nini Al-Karim. Saya panggil Bunda saja ya, Bu Nini. Ya. Terima kasih Panggil Bunda. Nini nggak apa-apa. Nini artinya nenek. Baik, Cucu-cucu saya suruh panggil ini Nini. luar biasa Bu Nini. Alhamdulillah ini ada lebih dari 300 orang yang bergabung bersama kami. Sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang hadir lewat Zoom. Tapi pada kesempatan hari pagi ini mohon izin berkenan senior pensiunan Bank Indonesia Bapak Hasudungan mungkin juga akan sharing terkait apa tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Nini Al-Karim. Mohon izin kami persilahkan Bapak yang saya hormat Bapak Hasudungan untuk berkenan sharing terkait dengan apa yang tadi disampaikan. Tadi sudah bergabung teman-teman, jadi mungkin nanti juga yang hadir pada hari ini juga nanti akan berbagi terkait dengan sharing apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Nini. Ada beberapa hal yang menarik Bu Nini sambil menunggu Pak Hasudungan. Ya ini Pak. Dulu. Ya sudah Pak Hasudungan. Ya. Oke, Silakan terima Pak kasih. Hasudungan. Waduh, terima kasih Bu Lili, Bapak Presiden ya. Ya,
Terima kasih ya KKB telah menyediakan ini ya. Wah ini kok bergaung. Ya, silakan Pak. Iya, kok bergaung. Ya, saya sangat sependapat dengan yang dikatakan oleh ini bahwa jangan merasa bahwasanya ya kita ini lansia, ya dan enggak ada kenapa kok jadi apa ya bergema ya, nggak ngerti ini kenapa kok. Ini suara terdengar jelas Pak Azudungan? Monggo. Terdengar jelas. Jelas, Oke. jelas Pak. Saya kira satu hal yang saya perhatikan ya dalam ini, kita enjoy life untuk bisa tersenyum itu dari hati yang paling dalam. Itu kalau kita mensyukuri kehidupan ini, bahwasanya kita diciptakan dengan banyak hal yang perlu senantiasa kita syukuri. Saya teringat juga dalam hubungan ini dengan apa yang dikatakan oleh seorang pemenang Nobel yang mengatakan banyak orang berpikir bahwasanya keberhasilan itu adalah yang membuat kita bahagia. Yang pemenang Nobel ini mengatakan bukan, terbalik. Justru kebahagiaan yang membuat orang berhasil. Dan untuk bahagia itu adalah pilihan. Nggak harus nunggu. Kapan bahagia? Sekarang bahagia. Enjoy life. Jadi kalau kita memilih untuk berbahagia dengan mensyukuri apa yang telah kita peroleh, jadi seperti dikatakan tadi, tidak perlu harus orang berpangkat, harus orang yang kaya, karena itu tidak menjamin kebahagiaan. Tapi dan nggak harus nerimo, tetapi bersyukur. Itu saya kira intinya ya. Dan di samping itu udah berkali-kali saya katakan ini, bahwasanya jangan lupa juga kita kepada kehidupan ini seperti pergumulannya Pak Habibie itu, yaitu yang saya sangat bersyukur pernah melihat itu, bahwasanya kehidupan sekarang ini adalah sangat penting, tetapi ini hanya satu titik di dalam total kehidupan kita, jangka panjang di keabadian yang tanpa akhir. Jadi kehidupan ini hanya satu titik dari rangkaian titik-titik yang tidak ada akhir. Jadi jangan sampai keliru hanya melihat kepada perspektif sekarang, tetapi keseluruhan kehidupan ini, dan kita enjoy seperti yang dikatakan oleh Pak Habibie di dalam pergumulannya itu, apa yang dia peroleh pada waktu dulu di dalam kehidupan yang singkat ini, walaupun 100 tahun barangkali tetap aja itu satu titik singkat, itu yang kita harus syukuri karena itu penting juga, tapi lebih penting lagi yang ke depan. Pangkat beliau sudah peroleh, pangkat yang sangat tinggi sampai presiden, harta juga beliau punya, anak-anak berhasil, bisa bikin kapal terbang dan lain sebagainya, tapi menjelang akhir hidup beliau, di dalam pergumulannya, semuanya ini akan ditinggalkan. Akan ditinggalkan. Jadi jangan sampai lupa juga, tetapi yang akan ditinggalkan ini juga sangat penting, berbuat baik kepada sesama, ya tentunya memuliakan Tuhan tentunya. Dan salah satu yang saya lihat, kalau pengalaman pribadi ya, yang bisa kita bersyukur itu adalah kalau kita nomor satu itu adalah ada kepuasan dalam hidup ini, dan itu hanya beliau yang Maha Pencipta itu yang bisa memberikan itu kepada kita kalau kita dekat kepada beliau. Sekian barangkali komentar dari kami. Terima kasih.
Luar biasa, kami semua di sini Waduh, terima kasih Pak Sudungan, saya bisa berkata-kata masukan yang luar biasa. Mungkin Bu Nini ada. Ya, saya sangat setuju Pak. Makanya doa saya pertama kali kalau misalnya saya kebetulan Muslim, tapi saya rasa yang lainnya yang Nasrani ataupun yang Hindu Buddha juga pasti kalau misalnya doa pagi itu yang pertama kali kita atau doa malam pertama kali adalah wasyukurilah, alhamdulillah atas segala karunia. Itu memang sangat-sangat membantu dan itu ternyata juga secara psikologis. Jadi ini my other side nih ya yang ngomong. Itu begini, kan kognitifnya mengatakan wasyukurillah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Nah, itu kan seakan-akan kita berpikir sesuatu yang positif. Maka perasaan kita pun harus kemudian positif. Perasaan kita pun kemudian menjadi lalu kemudian kita pun akan berperilaku positif. Ya gitu kan Pak Sudungan? Pak Sudungan, setuju ya Pak? Ya. Oke. Baik, terima kasih Ibu Nini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ini masih banyak pertanyaan yang sudah masuk, tapi mungkin kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Ada Pak Dahlan, Pak Dadi, Pak Mur. Silakan Pak Dahlan berkenan untuk sharing terkait apa yang tadi kita bersama-sama bahas dengan Ibu Nini Al-Karim. Silahkan Pak Dahlan. Terima kasih. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bu Nini. Jadi prinsipnya sebenarnya hidup itu adalah menunggu. Kita itu kan menunggu kepastian. Bagi pekerja ada dua kepastian yang datang dan tidak bisa kita tolak. Kepastian pertama adalah masa pensiun. Pensiun itu pasti. Kemudian kepastian kedua tentunya ketika satu saat nanti Allah akan memanggil kita. Nah, dikala menunggu, ketika kita bekerja, menunggu pun itu tergantung kepada kita. Apakah kita hanya menunggu begitu saja? Akhirnya ketika datang kepastian pensiun, ya kita tidak dapat apa-apa. Sama halnya ketika dalam hidup ini, kita menunggu kepastian. Ketika kita di dalam kepastian ini juga tidak berbuat apa-apa seperti yang dikemukakan Ibu Nini tadi, ya jangan berharap kita itu memperoleh kehidupan yang lebih baik ketika nanti gitu. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat 63 itu Al-Munafikun itu ya, dari ayat 9 sampai ayat 11 itu sangat menarik. Di sana diingatkan, hei manusia, kamu janganlah harta dan anak-anakmu itu menyebabkan kamu lupa terhadap aku, terhadap untuk mengingatku gitu Pak. Nah terus di sana oleh sebab itu beramallah kamu gitu lah. Karena kematian itu pasti datang. Nah ada manusia yang terus meminta ketika dalam kehidupannya itu belum siap, ya Allah kabulkanlah, tundalah kehidupan kematianku biar kami bisa beramal. Jawaban Allah, walan yu'akhirallahu nafsan idza ja'alaha wallahu khabirum bima ta'malun. Kematian itu tidak bisa ditunda, sehingga kita mau tidak mau harus siap. Oleh sebab itu seperti yang pesan dari Bu Nini tadi, ya bagaimana kita menunggu tahap kedua ini untuk mengisi kehidupan pensiunan itu untuk bisa berkah. Itu kalau menurut saya ini yang disampaikan Pak Bu Nini tadi, betul bahwa di dalam hal kematian mungkin saya ingat kalau nggak salah namanya Elizabeth Rose Bu ya, seorang psikiater dari Amerika yang berkata bahwa ketika menghadapi kematian ada 5 fase yang diinginkan manusia. Pertama dia pasti denial, menolak datangnya kematian. Setelah itu tadi disebutkan ternyata kematian tetap datang, marah dialah. Ketika saat marah kematian terus mendekat, dia terus berkening, jangan dululah saya mau beramal. Ternyata tetap saja, akhirnya dia depresi. Saat ketika sudah nggak bisa baru pasrah. Nah ini penelitian yang valid. Saya kira kita sebagai pensiunan apa yang dilakukan oleh
Ibu ini sangat patut kita perhatikan. Marilah dalam menunggu kepastian ini di saat hari pensiun, bagaimana kita membuat happy. Saya terus terang Bu, sangat iri dengan ibu-ibu. Ya, ibu-ibu itu dalam menunggu ini, ibu-ibu pensiunan itu hebat-hebat Bu. Mereka itu aktivitasnya itu banyak. Kalau bapak-bapak banyak sombongnya, diajak senam bersama itu jarang yang mau gitu ya. Ekopark itu yang datang ibu-ibu banyak sekali, tapi bapak-bapak susah. Nah ini yang repot gitu. Jadi begitulah Bu. Akhirnya akan saya tutup dengan puisi Ibu Mubarokah, Ketua YKKBI, Pak Sugeng, Ketua PPBI. Barokahlah pada hari ini. Semoga langgeng silaturahim. Terima kasih. Luar biasa Pak Dahlan, terima kasih Pak Dahlan masukannya. Jadi bapak-bapak jangan kalah dengan ibu-ibu ya Pak. Kita harus kompak gitu ya Bu. Iya. Oke, begini Pak. Saya kembalikan Pak, saya jadi teringat sama Abraham Maslow. Abraham Maslow saya rasa Anda juga sudah tahu bahwa setiap manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, makan, minum, seks, tidur, ya kan? Lalu kedua, rasa aman. Ini makanya kadang-kadang saya kerja di bank aja deh supaya aman gitu. Belum tentu ya kan. Nah lalu kemudian ketiga, we need others and we need to be needed by others, kebutuhan sosial. Keempat, self esteem. Nah ini maaf ya nih ya, para politikus kita nih jangan sampai terhenti hanya pada taraf ini. Disubyo-subyo, dianggap kedudukan. Nah, karena semua kebutuhan ini seperti sumur tanpa dasar kalau tidak kita sadari. Hanya kita yang bisa ngerem. Kita masing-masing yang bisa ngerem. Oh, aku sudah cukup kok. Aku sudah cukup, hartaku sudah cukup. Dan itu semua itu individual. Saya masih ingat ayah saya dulu kepala jawatan kehewanan di Karesidenan. Mobil dinasnya 3. 1 mobil buat beliau mobile, 2 jeep buat beliau tourne, 3 pick up buat bawa barang. Tidak ada satu pun yang boleh mengantarkan kami kecuali hari Minggu karena peraturannya ada bahwa boleh membawa istri dan anak keluarga dengan mobil dinas. Tapi ibu saya ke pasar naik becak. Ketika saya sakit tifus, dokternya bilang, Nini belum boleh naik sepeda setelah sembuh. Dia harus diantar. Ibu saya tanya, Pak, boleh nggak Nini diantar Pak Radi? Oh tidak, itu mobil dinas. Jadi dia naik apa? Digonceng aja. Digonceng sama pembantu. Terus teman-teman saya, nih sir-siranmu jemput. Gitu. Marah gitu ya. Terus sudah, tapi ya apa boleh buat? Itu peraturan. Dan setelah beliau pensiun dan kita tidak kehilangan apa-apa. Tidak pernah merasa kehilangan karena nggak pernah menikmati. Tidak pernah merasa bagian dari hidup. Jadi tidak merasa kehilangan. Nah, itulah makanya saya pikir ini hanya kita sendiri yang bisa ngerem. Sampai di sini sudah cukup. Itu, Pak. Kalau kita ngomongin sampai yang keempat. Padahal kata Maslow, kebutuhan yang bisa membuat kita bisa dengan lega itu adalah pemenuhan kebutuhan yang kelima. Yaitu apa? Aktualisasi diri dalam arti apa? Kita mempunyai energi masing-masing dalam diri kita yang harus kita gali, kita asah, kita pelihara, kita pupuk sehingga dia bersinar dan sinar kita harus bermanfaat bagi orang banyak. Nah, dengan begitu kita akan mari, masih ada waktu, masih banyak waktu. Terima kasih. Terima kasih Bu Nini. Ini sedikit ada beberapa pertanyaan yang mungkin agak ringan nih Bu Nini. Saya dari pagi ketemu Bu Nini udah datang dengan senyum yang paling indah nih saya lihat pagi hari. Dan mungkin ada juga pertanyaan dari rekan-rekan pensiunan. Sebetulnya apa sih yang bisa kita semacam tip kepada Bapak Ibu bahwa kita bisa loh memulai pagi hari juga dengan sudah tersenyum, tidak pagi hari sudah kesal dan sebagainya. Kira-kira ada tips yang bisa disampaikan. Dan ini ada menyambung pertanyaan dari peserta di Zoom yang menanyakan
pengen tahu lebih detail mengenai rincian 14 senyum orang Jawa seperti apa kan? Ini menarik. Hafal, tapi yang paling saya hafal itu adalah senyumnya orang Jawa, katanya si peneliti ini ya. Saya orang Ya, Jawa, Belanda. Bu. Saya separuh Jawa, Bapak saya orang Jawa, jadi saya sah Jawa. Tapi saya juga sah Minang karena ibu saya orang Minang. Nah itu terus, jadi dia bilang begini, ada 14 kind smiles of the Javanese people, dia bilang gitu. Terus dijabarkan sih, saya nggak hafal, maaf aja nih otaknya nenek ini ya. Itu terus, tapi yang saya ingat itu ada namanya senyum sengak, dia bilang di situ cynical katanya gitu ya. Terus sudah itu senyum sadis. Ada loh senyum sadis. Iya, nek kowe ngomong tak coblos kowe. Jawa ya. Ada itu. Senyum. Iya kan? Wush gitu kan? Coblos. Ada juga senyum marah. Apa? Nah, itu kan? Misalnya gitu. Terus senyum tapi marah. Gitu. Terus ya, pokoknya itu. Nah, lebih baik kita ngambil senyum yang ikhlas. Kalau pagi bangun ya saya menurut saya seperti Bapak tadi sampaikan, yang paling bisa kita tersenyum adalah kita mensyukuri. Ya Allah, terima kasih, wa syukurilah saya sudah ada di sini, saya sudah mempunyai cucu 2, yang dua-duanya gini, yang setiap kali ketemu saya terus yang satu sambil ngomel-ngomel gitu. Nini kok rambutnya begitu sih? Gitu, panggil saya Nini. Gitu ya, tuh terus sudah itu, yang satu lagi mukul-mukul saya masih bayi, walaupun saya dapat cucunya tuh setelah orang katanya kakak saya, orang lain seumur kamu sudah punya buyut, kamu baru punya cucu 2 masih kecil-kecil lagi, nggak malu ya? Ya, syukurilah lah, sudah untung dikaruniai cucu, ya kan? Tapi kalaupun saya tidak punya cucu misalnya, tapi kan ada kakak-kakak saya punya cucu, ya kan? Tetangga saya punya cucu, kenapa tidak? Ada insting orang tua, insting bapak, insting ibu, insting kakek, insting nenek pada setiap manusia. Mari kita pelihara itu. Kalau tidak ada yang di sekitar kita, ya yang kalau tidak ada yang dalam keluarga kita, ya yang di sekitar kita. Kenapa tidak? Ya kan? Makanya saya sering lihat yang suster-suster, pastor-pastor itu, mereka sangat penuh dengan penuh dengan sepenuh hatinya gitu memelihara. Saya dulu sekolah Katolik dari TK sampai SMP tamat. Jadi saya sangat merasakan bagaimana suasana dari suster-suster, pastor-pastor yang luar biasa itu. Jadi ya memang ternyata nikmat juga kok. Ya kan? Kalau kita main sama cucu atau memberikan sesuatu, walaupun katanya Seno Gumira Aji Dharma, pujangga kita yang di tahun-tahun ini, dia mengatakan bahwa tugas orang tua kan harus bertanggung jawab terhadap anak. Tapi kalau orang cucu, kakek dan nenek hanya merasa cukup menjawab, tidak perlu menanggung. Betul tidak? Jadi apa diminta sama cucunya dikasih, minta cucunya dikasih. Yang nanggung biar orang tuanya. Oke. Baik, jadi kuncinya adalah bersyukur ya Bunda. Jadi bangun tidur kita sudah mulai bersyukur, yang berikutnya akan diimplementasikan dengan kita juga tersenyum. Andainya pun kita hari ini tidak begitu bersinar buat kita, tetap saja di akhir waktu malam pun kita bersyukur. Syukur sudah saya lewati ini. Syukur saya sudah berhasil melewati ini dengan seperti ini. Terima kasih Tuhan. Luar biasa, bersyukur dan bersyukur. Sama dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Hasundungan ya, Mbak Wi. Baik, Bunda, hari ini mungkin tadi Bapak-Bapak sudah, Ibu-Ibu kayaknya juga ada yang sharing nih, saya lihat Bu Dina atau Bu Ibu mohon izin, yang tadi sepertinya sudah tersenyum nih dari hadir juga. Silakan Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, saya ditunjuk jadi kaget juga Bu. Ada artinya
Iya Bu. Terima kasih kesempatannya Bu. Jadi sangat menarik sekali mengikuti acara ini, materinya luar biasa bagi saya terutama karena di usia pensiun itu memang betul Bu, tadi Ibu katakan kita harus berbuat sesuatu yang bisa memberi manfaat untuk kita maupun untuk sekeliling kita. Itu alhamdulillah saya berusaha untuk melakukan itu dan memang nikmat banget Bu. Jadi nikmat banget itu terasa. Cuman saya ingin menanamkan ini kepada anak-anak Ibu. Bagaimana ini caranya? Karena anak-anak sekarang itu sepertinya lebih instan apa-apa itu. Apalagi dengan sistem digitalisasi yang luar biasa ini Bu. Ya, ini saya rasanya ada sesuatu yang harus kita jembatani supaya anak-anak kita bisa seperti kami gitu Bu. Jadi saya terharu ini. Gitu Ibu, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Terima kasih sekali. Begini, dari beberapa teori psikologi belajar, teori belajar itu ada satu yang saya merujuk lagi kepada contoh lagu. Katakanlah padaku, hai tukang kayu, bagaimana caranya memotong kayu. Lihat, lihat anakku, beginilah caranya memotong kayu. Contoh, saya kadang-kadang, aduh, saya punya pembantu baru nih karena pembantu saya yang lama sudah meninggal dan itu, terus pembantu baru yang masih muda-muda. Udah kakak saya yang di Bali, kok kamu biarin aja sih, dia kakinya diangkat ke atas. Aduh, gimana ya caranya ya? Percuma, kita ngomong percuma karena mereka kan sibuk dengan handphonenya. Bayangin pembantu zaman sekarang begitu, gak usah anak-anak kita deh, gitu ya kan? Akhirnya yang saya lakukan apa? Saya kasih contoh. Jadi pagi saya subuh tuh saya bangun, saya siapin mereka sarapan. Apa boleh buat ya? Dan memang saya suka juga melakukannya. Saya siapin nih, makan dulu, minum ini dulu, saya suruh mereka minum vitamin ya. Terus sudah itu gitu, terus sudah tuh saya cuci piring sendiri, saya ini lama-lama ya akhirnya mereka kan ngelihat ya. Contoh modeling. Be a good model. Gitu, konon katanya para psikolog belajar. Saya kebetulan psikolog sosial yang sial-sial aja lah yang saya. Terima kasih Bunda. Baik, mungkin dari yang ada di secara daring ada yang sudah raise hand? Sudah ada, Mas? Oh, belum ada. Bunda mungkin tadi lanjut. Nah, ada yang angkat tangan nih. Bu Dama, berkenan ada hal yang ingin sampaikan, sharing juga terkait bagaimana kita bisa menjalankan masa pensiun dengan tadi yang dia sampaikan oleh Bu. Silakan Bu. Terima kasih Ibu Nini, sangat inspiratif dan luar biasa. Terima kasih yang bagaimana kita harus menepati waktu dengan senyum terindah. Itu benar-benar tadi sangat-sangat mengena bagi kami dan tadi yang sangat yang bagaimana kita mengisi waktu kita tadi juga dengan Pak Dahlan menunggu waktu itu dengan mengisi waktu itu Bu. Dan kami di sini yang mungkin sedikit sharing, saya juga ingin selalu mengajak Bu. Ini bagaimana selalu mengajak juga baik kepada diri saya sendiri dan juga kepada lingkungan dan juga kepada teman-teman semuanya, sahabat, keluarga, untuk bagaimana selalu kita tuh bersyukur pertama kali, mensyukuri atas semuanya itu yang sebetulnya diamanahkan oleh Allah kepada kita. Dan kita berusaha untuk selalu bisa memberikan terbaik. Nah, dan untuk memberikan terbaik pasti itu akan kita lakukan dengan cinta. Kalau kita melakukan dengan cinta, pasti itu keluar dari hati kita sendiri dan gak terasa Bu, senyum itu pasti akan muncul dengan sendirinya. Karena benar-benar ada satu keikhlasan ya yang bisa kita berikan. Dan bagaimana kita menapaki waktu itu tadi, saya senang sekali pada waktu Ibu tadi menyampaikan, kita juga walaupun kita sudah senior, kita harus tetap semangat. Ini benar-benar satu hal yang jangan pernah merasa lelah. Merasa lelah dalam arti kita berbagi
atau untuk memberikan setitik arti bagi orang lain. Karena mungkin kita akan bisa lebih bermanfaat hidup kita kalau kita bisa memberikan setitik arti bagi orang lain. Kemudian kita juga mengetahui sebetulnya potensi apa, karena kita juga yang ada dalam diri kita, dan bagaimana kita juga bisa menularkan semangat itu, Bu, kepada lingkungan kita. Ini yang tentunya yang ingin juga kami nanti mungkin Ibu bisa memberikan kepada kami bagaimana untuk lebih meningkatkan, karena kami juga sebagai seorang pensiunan pada waktu bekerja 33 tahun bersama dengan ibu-ibu ya, kita 33 tahun bekerja, tapi belum sempat pensiun, ada amanah lagi yang diamanahkan untuk di KKBI, sehingga kita bagaimana tetap mengisi amanah yang kita berikan dengan maksimal itu. Dan untuk potensi, mungkin Bu sekedar sharing gitu, kami bisa mengetahui sebetulnya paling gampang apa yang kita merasa senang melakukannya dan tidak merasa lelah. Mungkin Bu seperti contohnya bagaimana kita juga bisa membagi waktu untuk itu ya. Untuk saya pribadi kebetulan saya dari dulu memang senang olahraga, sehingga saya juga alhamdulillah menjadi atlet nasional pada waktu itu untuk renang, dan itu tetap kami lakukan sampai sekarang. Dan mungkin sebagai info Bu, saya nanti di bulan Oktober akan tanding di Taiwan untuk berenang lagi. Dan tahun lalu saya sempat sebagai pemegang rekor untuk berenang gaya punggung di Hong Kong pada waktu itu. Jadi, nah ini saya juga ingin selalu memberikan semangat itu kepada teman-teman lain, dan bagaimana Bu saya bisa menularkan. Tadi kalau Ibu bilang memberikan contoh, tetapi mungkin ada juga yang bisa kami tularkan. Selain kami memberikan contoh, tapi bagaimana ikut memotivasi semua yang ada di sekeliling kita. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dama. Tepuk tangan sekali lagi Bu Dama. Nanti kita tunggu berita terbaru renang ya. Begini, sebetulnya itu jadi gini, manusia itu adalah makhluk peniru. Jadi kalau kita berbuat sesuatu pasti sebelah kita, kok dia bisa gini ya, kok dia bisa gini ya, tetaplah berbuat, orang akan mengikutimu. Itu otomatis gitu. Misalnya contohnya, tetangga kita punya ini loh, kita juga pengen punya loh. Nah itu kan berarti kita pengen meniru dia punya kan. Nah sekarang tetangga kita bisa ini loh, aku juga pengen bisa Siapa tahu dia berbakat, tapi kalau memang dia tidak berbakat, kayak misalnya saya, memang tidak berbakat nyanyi, ya disuruh nyanyi sampai ini bukan bikin orang semua lari kan, gitu. Tapi kalau misalnya punya, kenapa tidak, gitu loh. Nah, paling tidak kita bisa menghibur dengan paling tidak tetangga kita akan bilang, wah tetanggaku itu ya luar biasa loh. Umurnya sekian tapi tetap juara renang gaya punggung. Tuh, itu sudah dia sendiri merasakan kepuasan, merasakan kebahagiaan karena bangga. Bangga itu adalah satu rasa positif. Marilah kita bangga, makanya kita juga harus bangga nanti sebagai kakek dan nenek. Itu yang penting, anak cucu-cucu kita nanti akan bilang, kakek nenekku orang yang hebat kan. Coba nanti kita walaupun sudah tidak ada di sini, sudah di dunia lain, kita akan senyum di situ melihat cucu-cucu, dan mereka sendiri juga bahagia karena punya kakek dan nenek yang hebat-hebat. Itu pasti itu. Saya dalam hal ini saya berani mengatakan ini adalah ilmiah. Ini adalah ilmiah. Nah, mari kita berbuat sesuatu yang paling tidak apa yang bisa kita lakukan sekarang ini. Saya cuma bisa nyambel, bikinlah sambel. Bikin sambel. Coba kamu kemudian kalau bisa sambelnya kita bisa kita jual sebagai ini, atau kita bagi-bagikan. Ibu saya dulu memang hobi masak.
Dulu tidak ada namanya kuliner-kuliner, tapi dia hobi masak. Dan itu kalau dia bikin rendang, ya maaf ini ya ibu, saya memang orang Minang, orang Lintau, ya memang yang pandai sekali membuat rendang. Dalam arti di daerah Sumatera Barat itu macam-macam. Daerah Padang Panjang paling terkenal sama satenya, sama dendeng baladonya. Tapi kalau daerah Payakumbuh itu yang terkenal adalah rendangnya. Kalau Koto Gadang yang terkenal adalah gulai itiknya, ya kan? Ya. Nah, kalau ibu saya bikin rendang itu dia pakai dapur luar. Kami punya 2 dapur dalam sama dapur luar yang dari bata, lalu pakai kayu bakar, lalu dia dan dia resepnya tetap 1 kilo daging. Ini kalau saya salah mohon maaf. Yang ini seingat saya 1 kilo daging gandik yang bagus dengan 5 kelapa yang bagus gitu. Nah, beliau kalau bikin karena lama, jadi dia bikinnya selalu banyak. Dia bikin 5 kilo gitu. Sekalian supaya bisa dia bagi-bagi. Itu kalau saya berangkat sekolah, beliau baru nyemplungkan dagingnya ke dalam santan. Saya pulang sekolah, beliau masih begini. Kami harus tidur siang. Bapak saya sangat belandis, kita harus tidur siang. Lalu kemudian bangun tidur siang biasanya ibu saya menyediakan snacks. Tapi kalau beliau sedang bikin rendangnya baru jadi dipindahkan ke panci, sisa dedaknya itu dikasih kasih nasi. Jadi kita makan sorenya itu pakai nasi rendang. Itu sampai sekarang itu masih terasa. Masih terasa sampai sekarang nikmatnya itu. Nah, marilah kita berbuat sesuatu yang cucu-cucu kita merasa itu dulu ya. Itu dulu ya kakekku ya, nenekku ya. Pasti Anda akan tersenyum di sana. Pasti. Dan dia akan tumbuh menjadi anak yang hebat. Anak yang sangat percaya diri, karena self itu terbentuk dari juga percaya bahwa nenek moyangku. Makanya dia bikin lagu itu si Ibu Sud. Nenek moyangku itu, karena Ibu Sud itu tahu bahwa itu sangat berarti. Makanya saya ganti kata-katanya, tapi saya minta izin dulu sama cucunya. Gitu. Baik, terima kasih Bunda. Ini mungkin pertanyaan masih dari beberapa pensiunan melalui virtual, melalui Zoom tadi. Mengenai yang tipe kedua nih Bunda, terkait bahwa pensiunan merasa aduh saya kan udah tua, udah nggak mau ngapa-ngapain lagi gitu kan. Kira-kira mungkin ada trik atau tip yang pas supaya saya bisa menemukan apa yang bisa menjadi kelebihan atau yang menjadi yang bisa dilakukan berikutnya. Ini saya terus terang aja nih, saya banyak menemukan nih. Sudah pemarah ya, bawaannya jadi gini. Terus udah tua merenggut kan, jadi udah nggak enak kan liatnya ya kan. Kalau masih gadis, masih lajang gitu merengut, masih ada manis-manisnya deh. Saya masih ingat ada satu teman saya, dia pelukis, dia bilang saya paling senang ke toko itu. Kenapa? Yang jual cuaknya cemberut terus bawanya gitu. Dia senang lihat cewek merengut gitu, tapi manis. Nah masih muda. Cuman kalau sudah di atas 60 terus merengut, ya nggak ada yang enak dilihat kan, gitu loh. Jadi, nah makanya paling tidak pertama kali begitu keluar sebelum kita keluar kamar, kita lihat kaca dulu, senyumlah, senyum yang tulus, yang ikhlas. Makanya harus dengan syukur Pak. Terima kasih. Dan berterima kasihlah saya bertanya sama bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat saya hormati ini. Pertama kali berterima kasih kepada siapa? Kepada Tuhan. Lalu kepada siapa lagi? Siapa? Orang tua. Oke, terus siapa lagi? Yang tidur di sebelah. Oke. Pernahkah Anda berterima kasih pada diri Anda sendiri? Tidak pernah. Padahal penting. Padahal penting sekali ternyata. Terima kasih pada tubuh kita. Itu penting sekali. Nah, dengan kita berterima kasih,
Terima kasih aku masih bisa begini, terima kasih aku masih bisa begitu, terima kasih aku masih bisa melihat, terima kasih walaupun aku misalnya pun aku tidak bisa melihat, aku sudah bisa meraba, masih bisa meraba. Terima kasih. Tetap terima kasih. Terima kasih pada diri sendiri itu penting, itu satu. Ya. Nah, itu dulu. Jadi dengan kalau kita berterima kasih pada diri sendiri kan tidak mungkin begini kan? Makasih ya. Tidak mungkin kan? Wujudnya apa tuh Bunda untuk menyampaikan terima kasih pada diri? Ya, terima kasih. Terima kasih tanganku, aku masih bisa meraba. Terima kasih aku masih bisa ngelus-ngelus cucuku. Ya kan? Terima kasih mataku, aku masih bisa melihat cucuku yang indah-indah. Terima kasih masih melihat yang ganteng di sebelah kiriku ini. saya tahu kalau waktu dulu masih ngajar di kelas itu kalau mahasiswa saya ngantuk, saya bilang gini, kamu jangan ngantuk, gini-gini saya masih merasa pantas jadi pacarmu loh. Kalau saya nggak lihat kaca, kalau saya lihat kaca saya tahu saya lebih pantas jadi nenekmu. Jadi bangunlah dia ya kan. Nah, jadi marilah kita nikmati. Makanya kata-kata bersyukur itu sangat, dan saya rasa di agama lain pun ada kata-kata bersyukur. Bersyukur itu sangat, ya. Betul. Nggak mungkin kan kita syukur. Nggak mungkin kan? Paling syukur. Baik. Itu sudah menarik nafas. Oh ya, tarik nafas. Lega. Ya. Terima kasih Bunda. Baik, Bapak Ibu, waktunya mungkin sudah menjelang pukul 11. Terakhir nih pertanyaan dari saya juga nih Bunda, terkait tadi disampaikan bahwa kata itu sebetulnya adalah doa. Ini kan seringkali tanpa kita sadari kita mengatakan, udah saya udah nggak bisa, dan sebetulnya sampai seberapa besar kata-kata itu kemudian mempengaruhi diri kita? Ya, oke. Begini, kata itu adalah doa dalam agama Islam, itu salah satu fatwanya. Saya rasa di agama lain juga begitu. Tapi ternyata David Cooperrider, seorang psikolog yang kemudian yang menjadi pembuat salah satu dari motivatornya Cleveland Clinic klinik jantung terbaik di dunia, itu dia yang motivatornya. Dia menemukan metode ini, dia menggunakan metode ini untuk mendapatkan disertasinya, untuk mendapatkan disertasinya, bahwa kata itu adalah the words create the world. Jadi setiap pagi semua orang yang di rumah sakit itu semua disuruh sama dia cari kata-kata yang positif. Cari kata-kata yang positif. Maka kemudian, dan saya kebetulan berterima kasih sekali mendapat kesempatan ikut kursusnya beliau, David Cooperrider, 4 hari. 4 hari itu kita tidak boleh mengatakan kata yang negatif. Susah loh ternyata. Susah. Jadi tapi udah salah kan gitu. Jadi harus cari kata positif. Cari kata positif. Tapi memang setelah selesai itu jadi rasanya enteng. Siap. Gitu. Jadi usahakan untuk the words create the world. Kata adalah doa. Gitu. Kata positif ya Bunda ya. Kata positif. Ada yang raise hand ternyata Bunda, satu lagi mungkin Bunda. Pertanyaan yang melalui di Zoom, ada yang raise hand atas nama Bapak Pak Andi Burhanuddin. Ah, ini dia Pak Andi. Selamat siang Pak Andi, ini di Makassar. Apa kabar Pak Andi? Makassar. Jaringannya Pak Andi sudah? Silakan Pak Andi. Ya, Assalamualaikum. Ya, suaranya boleh di unmute terlebih dahulu. Bagus. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Bu, suka atau tidak suka? Masya Allah, tabarakallah. Bu, suka atau tidak suka?
di lingkungan kita ini masih ketemu orang-orang yang di lingkungan kita ini masih ketemu orang-orang yang susah sekali sejuk. Apalagi orang-orang yang pernah punya jabatan. Saya tidak terlalu dengan orang-orang. Kadang saya nyeletuk sama kalau orang BI saya tidak sungkan ngomong begini, Mas atau Pak, kalau Bapak masih susah untuk tersenyum, Bapak tidak akan terlambat datang ke Dokter Ari Wijanarko belajar senyum. Karena Dokter Ari Wijanarko adalah pemilik senyum baik di pensiunan Bank Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Andi, terima kasih Pak Andi. Salam buat rekan-rekan di Makassar. Oke. Saya ingin mengakhiri pertemuan kita kali ini dengan meminta senyum Anda yang terindah, tertulus, terikhlas satu persatu. Mana senyumnya? Oke, terima kasih. Yuk senyum dulu, senyum terindah. Mana senyumnya? Yes. Oke. Saya nyuwun senyumnya Pak. Luar biasa. Senyum Pak. Pak Rudi senyum dong. Matur nuwun, terima kasih. Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Ibu, terima kasih. Halo. Terima kasih. Senyum terindah yang bisa kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Hal yang paling mudah yang bisa kita lakukan setiap hari. Tentunya dengan dirandasi rasa syukur, kita bisa memberikan senyum yang baik, senyum yang menginspirasi. Terima kasih banyak. Saya berharap kita selalu tersenyum indah, mensyukuri apa yang sudah kita dapat, mensyukuri apa yang sudah kita lalui, dengan tetap berdoa supaya kita mendapatkan pemimpin-pemimpin bangsa yang terbaik. Amin. Tertepat, tertulus dan terikhlas demi kesejahteraan dan kebahagiaan bangsa. Terima kasih. Terima kasih Bunda Nia Karim. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian sharing session pada hari ini luar biasa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bunda atas sharingnya pada hari ini yang luar biasa. Kami mohon sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan hari ini ada hal yang kurang berkenan. Pada Bapak Ibu yang kami hormati yang juga yang hadir pada hari ini secara langsung di YKBI maupun yang secara daring di media Zoom, sebelum kita mengakhiri acara hari ini sedikit pantun. Jalan berliku ke kiri dan ke kanan. Jika tersesat, janganlah gundah. Cakep. Apapun yang terjadi dalam setiap perjalanan, mari tapaki waktu dengan senyuman terindah. Terima kasih, saya Ari Wijanarko, mohon izin diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Dokter Ari dan terima kasih atas sharing session yang luar biasa diberikan oleh Ibu Nini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Nini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasinya pada acara hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini, seluruh pensiunan Bank Indonesia